Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah kita awali kehidupan kita pada hari ini dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dengan kita memohon pimpinannya di dalam kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang layak, kami puji dan kami sembah. Pada saat ini, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita senantiasa bersedia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji, ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mengapa kita harus selalu bersedia dipimpin oleh Tuhan? Untuk menjawab hal ini, marilah kita bersama-sama membaca Yeremia 50 ayat 17-20 yang demikian. Israel seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar Raja Babel menggerogoti tulang-tulangnya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Akan tetapi, aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di Karmel dan Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu, di masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tetap hidup. Amin. Bangsa Israel memang telah berbuat dosa. Mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya
mereka jatuh ke tangan Raja Asyur, mereka jatuh ke tangan Raja Babel, dan digambarkan menggerogoti tulang-tulangnya. Artinya bangsa Israel di dalam penghukuman. Tetapi ketika bangsa Israel mulai menyadari akan dosa-dosanya, mereka bersedia dipimpin kembali oleh Tuhan. Maka sekarang Tuhan menghukum Asyur dan Babel dan mengembalikan umat Israel ke padang rumputnya, supaya mereka makan rumput di Karmel dan Basan dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Tempat-tempat yang disebutkan ini adalah tempat-tempat yang begitu subur, sehingga rumput tumbuh dengan begitu lebat dan hijau, dan itulah makanan yang disenangi oleh domba-domba. Itulah gambaran bangsa Israel yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Bahkan selanjutnya, ketika orang mencari kesalahan Israel, mereka tidak mendapatinya, dan dosa Yehuda tidak ditemukannya. Karena ketika bangsa Israel, ketika Yehuda bersedia dipimpin oleh Tuhan, maka mereka akan melewati jalan yang benar, sehingga kesalahan tidak akan didapati di dalam hidup mereka. Demikian pula dengan kita yang hidup pada hari ini, marilah, jika kita melakukan dosa, segeralah bertobat, segeralah memohon pengampunan dan bersedia dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita akan berjalan di jalan yang benar. Sehingga ketika orang mencari-cari kesalahan kita, mereka tidak akan dapat menemukannya. Karena jalan kita selalu berada di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersedia dipimpin oleh Tuhan dan bersedia melakukan sabdanya di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa bersedia dipimpin oleh Engkau, sehingga kami akan senantiasa menjumpai kebahagiaan demi kebahagiaan, kami menjumpai kebaikan demi kebaikan. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang menolong, menyertai kami, menjagai, melindungi kami. Kami juga ingat untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan kehidupan, maupun sedang di dalam kesedihan. Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Berkati para lanjut usia, supaya mereka memiliki badan yang sehat dan nyaman. Berkati kaum muda, supaya mereka juga dapat meraih masa depan mereka dengan tetap bersandar kepada kuasa-Mu. Berkati para pemimpin kami, sehingga mereka akan dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Berkati aparat keamanan, sehingga mereka dapat menjaga keamanan bangsa kami. Berkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan menyertai, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan bersedia dipimpin oleh Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemarin hari Senin, saya dan teman-teman melaksanakan pembinaan untuk pendeta-pendeta di desa, dan saat ini pelaksanaannya ada di Boja. Boja itu daerah mana? Mari kita ke sana. Selamat pagi, saya sekarang ada di rumah makan Raos Eco Gringsing. Nah, pagi ini kita akan mengadakan perjalanan menuju ke desa atau kota Boja. Saat ini kita berada di Gereja Kristen Indonesia Injili Ebenezer di daerah Meteseh, Boja, Kabupaten Kendal. Tapi ini dekat Semarang. Nah, kita hari ini akan mengadakan pembinaan untuk pendeta-pendeta di wilayah Siboli, Singorojo, Boja, Limbangan. Ini gerejanya.
rohani yang hadir. Tapi ada satu action. Dan Bu Vita ini tinggalnya di Semarang juga gitu. Orang tuanya di Semarang tapi tinggal di Jakarta. Kerinduan kami berdua secara waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Eko itu cuma satu. Kami mungkin nggak bisa menjadi seperti Bapak Ibu di tengah jemaat, menjadi berkat secara langsung. Makanya saya ada di depan pun saya naik taksi di bawah aja nggak apa-apa ya gitu ya. Rasanya berdiri ada di sini itu tidak hanya sekedar berbicara saja gitu ya. Tetapi begitu Bapak Ibu berbicara depan sini, jemaat itu kan kasar katanya ngasih, saya baru lihat ada video TikTok gitu ya, ngasih bolpen tapi bolpen yang dilempar aja itu jadi masalah gitu ya. Beritahu kayak begitu gitu ya. Kayaknya hal-hal kecil gitu ya. Dan mungkin ada banyak hal yang yang jemaat Bapak Ibu juga manusia biasa, panjenengan juga manusia. Jadi ada balance antara kamanusiaan panjenengan, ya, iya, sama apa, sama potensinya. Maju aja susah banget loh. Engko nak ngamuk karo pendeta apa jemaat, ora semua maju, ora semua nyanyi yo. Lah Anda sendiri gimana? Kasih contoh. Panjenengan itu role model buat jemaatnya. Iya. Jadi jangan hanya di mulut aja, kerjakan. Persikosa maju. Ingin tahu lebih jauh. Sapa saya. Sapa. Itu sapa dengan hangat, benar-benar dari hati. Jadi nggak usah berjarak, gitu. Karena Anda tidak berjarak sama jemaat. Jangan